Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu admin dari masing-masing OPD yang kami hormati. Perkenalkan, saya Oras Fatimin Rova, Kepala Seksi Kerjasama, Peliputan, Publikasi dan Pengelola Media Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa pertemuan hari ini adalah terkait dengan pembahasan penjelasan tentang penggunaan atau pemanfaatan website yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, di mana sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penggunaan fitur-fitur yang telah tersedia di website masing-masing OPD. Nah, kapasitas kami berbicara di sini adalah terkait dengan fitur berita yang ada di website masing-masing OPD. Nah, sebelum itu, tentu sebelum menggunakan berita atau fitur berita ini, ada penjelasan bagaimana cara membuat sebuah berita. Jadi, Bapak Ibu, berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Bapak Ibu, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau yang sedang terjadi. Tentu Bapak Ibu, di dalam membuat atau menyusun sebuah berita ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah 5W1H yang pertama, dan ini unsur penting di dalam kita membuat atau menyusun sebuah berita. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan di dalam menyusun berita, yaitu fakta, di mana fakta adalah sebuah berita yang harus selalu berisikan fakta. Karena itu dalam menulis tidak boleh ada kebohongan sama sekali. Penulis harus berusaha menyajikan berita yang benar adanya. Tidak ada kejadian yang merupakan kejadian fiktif. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi hal lain yang perlu kita perhatikan dalam menyusun berita adalah penggunaan bahasa. Sebuah teks berita hendaknya ditulis dengan bentuk baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tetapi juga lugas, yang artinya kita menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti dan dipahami oleh seorang pembaca, sehingga beritanya yang akan kita buat ke depan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian hal lain lagi yang perlu kita perhatikan adalah ketepatan isu. Ya, artinya sebuah berita yang menarik adalah berita dengan isu yang ramai menjadi perbincangan maupun suatu peristiwa yang baru. Ketepatan memilih isu juga menjadi poin penting dalam menulis berita. Berita tidak boleh terlalu lama dari waktu kejadian. Artinya bahwasanya ketika ada kegiatan di masing-masing OPD, misalkan di pagi hari ada pelaksanaannya, paling tidak sore hari kita sudah menaikkan di website yang telah disediakan, yang telah dibuat di masing-masing OPD atau perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke atas untuk penjelasan terkait dengan 5W1H tadi. Ada 6 unsur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah what, yang artinya apa yang terjadi. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian why,
Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi? Dan berikut adalah unsur yang terakhir adalah how. Artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, dari unsur 5W1H ini kita bisa melihat contoh kasus pada lembaran berikut ini yang telah kami sediakan dengan judul pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Sehingga Bapak Ibu, dari contoh berita di atas bisa kita menganalisis yang mana-mana saja yang mengandung 5W1H pada contoh berita di atas. Pada contoh berita di atas, unsur what-nya atau W yang pertama adalah seperti yang telah kami tandai warna hijau adalah jumlah penduduk miskin berkurang. Disitulah kita melihat atau menganalisis bahwasanya ada unsur what-nya di situ atau apa kejadiannya. Kemudian unsur berikut adalah who. Di berita di atas terdapat penduduk masyarakat Indonesia. Itulah unsur daripada who. Kemudian why atau mengapa. Nah, pada berita di atas yang menjadi unsur why-nya adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. Kemudian unsur yang berikutnya adalah when atau kapan kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. Nah, pada berita yang telah ada di atas, unsur when-nya adalah beberapa tahun terakhir. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Pada berita di atas, peristiwa itu terjadi di Indonesia. Kemudian unsur yang terakhir adalah how. Nah, pada berita atau contoh berita yang telah kita buat di atas, unsur how-nya adalah pemerintah menggelontorkan KUR sebesar 34,1 triliun kepada UMKM. Jadi Bapak Ibu, itulah contoh berita untuk kita ketahui bersama bagaimana membuat berita 5W1H yang semestinya. Jadi Bapak Ibu, perlu kami juga jelaskan dan tegaskan bahwasanya dalam hal membuat suatu judul berita, bahwasanya judul itu mencerminkan isi daripada berita yang akan kita buat. Demikian juga ketika kita membuat berita, seharusnya kita menyertakan foto sehingga mempertegas kegiatan atau berita yang akan kita buat. Jadi Bapak Ibu, demikian saja penjelasan secara singkat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu admin di masing-masing OPD dalam hal membuat berita ke depan tetap memperhatikan mempedomani 5W atau unsur 5W1H. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Yahoo.